Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Rahmadani Putri Lubis dengan NIM 2022 0302 220. Saya merupakan mahasiswa S1 Ilmu Gizi kelas paralel di Universitas Es Unggul. Berikut merupakan video untuk melengkapi ujian akhir semester dari mata kuliah Anatomi Fisiologi 2. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu sistem perkemihan atau sistem urinaria, sistem endokrin, dan sistem muskuloskeletal. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan akan dikeluarkan melalui urin, serta menyerap zat-zat yang masih digunakan. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis, di bawah liver dan limfe. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan dengan ginjal kiri untuk memberi tempat pada hati. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapis lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau medula, seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian, unit fungsional dasar dari ginjal ini adalah nefron. Bagian-bagian nefron itu terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada glomerulus, yang kedua ada kapsul Bowman, dan yang ketiga ada tubulus. Tubulus dibagi lagi menjadi tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Serta yang terakhir ada ductus collectivus atau ductus pengumpul. Fungsi ginjal ini ada beberapa, antara lain mengeluarkan zat toksik atau racun, keseimbangan cairan dan osmotik, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme, menghasilkan renin dan eritroposis. Yang ketiga ada ureter. Ureter terdiri di atas dua buah saluran yang panjangnya sekitar 20-30 cm, terbentang dari ginjal sampai kandung kemih. Fungsi ureter sendiri itu meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, kemudian lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga itu ada lapisan dalam atau lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali, yang mendorong urin melalui ureter masuk ke kandung kemih. Yang terakhir ada kandung kemih. Kandung kemih berupa kantong berotot kuat yang dapat mengembang dan mengempis. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventitia. Fungsi dari kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan melalui uretra. Kandung kemih dan ureter dipisahkan oleh lipatan peritoneum, membentuk ruang uterovesikel atau covum Douglasi. Dan yang terakhir itu ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan juga sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Pada pria panjang uretra itu sekitar 17-22,5 cm, sedangkan pada wanita lebih pendek yaitu sekitar 2,5-3,5 cm. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan letaknya, namanya disesuaikan dengan letaknya, seperti pars praprostatica, pars prostatica, pars membranosa, dan pars spongiosa atau cavernosa. Untuk tahap pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, kemudian masuk ke tahap reabsorpsi, dan yang terakhir tahap augmentasi. Dalam tahap filtrasi terjadi di glomerulus. Itu menyaring darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh berupa urea, air, dan klorin. Hasilnya berupa urin primer. Kemudian urin primer masuk ke tahap reabsorpsi, terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat pada bagian tubulus contortus proximal. Hasil dari tahap ini berupa urin sekunder
Kemudian masuk ke tahap augmentasi, terjadi dari sebagian tubulus kontratus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih diserap juga ion Na+, Cl-, dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Kemudian masuk ke sistem kedua, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Sistem ini terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar timus, dan kelenjar gonad yang dibagi lagi menjadi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kelenjar-kelenjar ini akan menghasilkan hormon masing-masing yang fungsinya pun berbeda-beda. Untuk kelenjar hipofisis atau master of gland atau juga disebut kelenjar pengendali karena menghasilkan berbagai macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, bagian tengah atau pars intermedia, dan bagian posterior. Kemudian ada kelenjar pineal, merupakan kelenjar endokrin yang kecil menempel pada atap dalam ventrikel sepertiga pada midline otak. Kelenjar ini berfungsi sebagai sekresi hormon melatonin, pengaturan fungsi endokrin, konversi sinyal sistem saraf ke endokrin sinyal, penyebab kantuk, pengaruh perkembangan seksual, pengaruh fungsi sistem kekebalan tubuh, dan aktivitas antioksidan. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sendiri terletak di bagian depan leher, sedikit di bawah laring, dan melekat pada trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu dexter dan sinister. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang keempat ada kelenjar paratiroid, terletak di setiap sisi kelenjar tiroid dalam leher, berjumlah 4 buah, bersusun berpasangan dan menghasilkan hormon pada tiroksin di mana masing-masing melekat di bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kemudian ada kelenjar timus, sebuah kelenjar yang terletak di depan dada. Fungsi kelenjar ini sebagai tempat produksi sel T yang dibutuhkan dalam sistem imun adaptif. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Bila kekurangan akan menderita kekerdilan, sedangkan bila kelebihan produksinya akan menimbulkan gigantisme atau raksasa. Kelenjar selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pankreas sendiri adalah organ pipih yang panjangnya sekitar 12,5 sampai 15 cm. Berlokasi di lakukan duodenum, bagian pertama dari usus kecil dan terdiri dari kepala, tubuh, serta ekor. Fungsi dari pankreas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi eksokrin sebagai penghasil enzim pencernaan yang akan dialirkan ke saluran cerna, dan fungsi endokrin untuk menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini ada dua buah, berwarna kekuningan serta berada di luar atau ekstraperitoneal. Fungsi dari kelenjar suprarenalis yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mempengaruhi juga metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, serta aktivitas jaringan limfoid. Kemudian ada kelenjar gonad yang pertama testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval, terletak di skrotum. Setiap pria memiliki sepasang testis berukuran sekitar 5 cm, berfungsi untuk memproduksi sperma, hormon testosteron, dan hormon androgen. Testis juga memproduksi inhibin di mana menghambat sekresi FSH. Dan kelenjar gonad yang kedua ada ovarium. Kelenjar ini Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari, berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause, serta hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terbagi menjadi dua, yaitu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kedua hormon ini berperan penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder pada wanita. Ovarium terdiri dari korteks atau bagian luar dan medula bagian dalam.
Eh, Beberapa hormon yang sudah disebutkan tadi akan menghasilkan beberapa kelenjar yang sudah disebutkan akan menghasilkan beberapa hormon. Apa sih itu hormon? Hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, disekresikan ke darah dan dibawa ke jaringan tertentu untuk menghasilkan efek fisiologis sebagai pembawa pesan klasik. Di antara fungsi-fungsi hormon yang berhubungan dengan fisiologi, yaitu ada reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada pengaturan lingkungan internal tubuh, dan pengaturan energi. Ini contoh-contoh hormon yang dihasilkan. Kelenjar hipofisis menghasilkan thyroid stimulating hormone atau TSH. Ada juga adrenocorticotropic hormone atau ACTH, follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, prolactin, growth hormone atau GH, melanocyte stimulating hormone atau MSH, oksitosin, antidiuretic hormone atau ADH. Kemudian kelenjar pineal menghasilkan melatonin dan vasotosin. Kelenjar tiroid menghasilkan triioditironin atau T3, tiroksin atau T4, dan kalsitonin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Kelenjar timus menghasilkan timosin, thymic humoral factor, thymic factor, dan thymopoietin. Selanjutnya kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Kelenjar adrenal menghasilkan glukokortikoid, mineralokortikoid, kortikosteron, gonadokortikoid, adrenal atau epinefrin, dan non-adrenalin atau non-epinefrin. Kelenjar gonad pada pria, testis menghasilkan hormon testosteron, sedangkan kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang terakhir ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan kerangka tubuh yang berperan sebagai penyangga, penggerak, dan pelindung tubuh. Muskuloskeletal sendiri terdiri atas dua, ada skeletal atau rangka, dan muskuler atau otot. Untuk rangka terdiri dari tulang dan sendi, sedangkan untuk muskuler atau otot terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal ini adalah jaringan ikat. Yang akan dibahas pertama itu ada tulang. Tubuh tersusun dari 206 tulang yang membentuk rangka. Tulang sendiri terdiri dari sel-sel dan matriks. Sel-sel tersebut berupa osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Osteoblast membuat dan sekresikan protein kolagen dan garam mineral. Beberapa fungsi tulang yaitu ada untuk memproteksi organ dalam tubuh, membentuk kerangka, melekat pada tulang, berisi dan melindungi sumsum tulang merah, tempat penyimpanan mineral, dan hemoposis. Jaringan tulang ini terbagi menjadi tulang kompak, itu merupakan matriks yang sangat kokoh dan memberi dukungan struktural. Kemudian ada tulang spongiosa atau susunan matriks membentuk rongga, dan sumsum tulang atau berbentuk seperti jeli dan teksturnya kenyal. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Kemudian ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuk. Ada tulang panjang atau tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Ada pada gambar di sampingnya. Untuk tulang panjang atau tulang pipa, ini ditemukan di tungkai atas atau humerus, ulna, dan radius. Juga tungkai bawah, di femur, tibia, fibula, di tangan ada pada metakarpal, falang, dan pada kaki ada pada metatarsal dan falang. Untuk tulang pipih, contoh tulang pipih ini terletak pada tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang pendek. Satu-satunya tulang pendek di kerangka manusia itu adalah tulang karpal pada pergelangan tangan dan juga tulang tarsal pada pergelangan kaki. Selanjutnya tulang tidak beraturan.
Biasanya tulang ini terdapat pada tulang wajah, terutama pada bagian tulang rahang yang terdapat gigi, tulang-tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang terakhir itu tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini contohnya patella atau tulang tempurung lutut. Tulang ini merupakan satu-satunya tulang sesamoid yang ditemukan secara umum pada setiap orang. Kemudian pembagian tulang ini dibagi menjadi dua. Ada tulang aksial, itu merupakan tulang pada bagian kepala dan bagian badan, dan tulang apendikular, berupa pada tulang tangan dan kaki. Bahasan yang kedua yaitu persendian. Sendi adalah hubungan antar dua tulang sedemikian rupa sehingga dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya pergerakan. Sendi diklasifikasikan menjadi sinertrosis atau tidak dapat bergerak, ampiartrosis dapat sedikit bergerak, dan diartrosis atau dapat digerakkan dengan bebas. Jenis-jenis sendi sendiri dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi gulung, dan sendi luncur. Jenis-jenis pergerakan pada sendi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama angular movement atau terdiri dari fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, serta sirkumduksi. Kemudian ada rotational movement, terdiri dari rotasi lateral dan rotasi medial. Dan yang terakhir ada special movement, terdiri dari supination dan pronation, serta inversion dan eversion. Selanjutnya itu otot. Otot, semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Sebagian besar otot diletakkan pada tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil lainnya ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi otot itu untuk sebagai pergerakan, penopang tubuh, dan mempertahankan postur serta produksi panas. Ciri-ciri otot meliputi kontraktilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Untuk jenis-jenis otot dapat dilihat pada gambar terbagi menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk kerja otot dibagi menjadi beberapa, yaitu flexor, bengkok, berlawanan dengan ekstentor atau meluruskan. Kemudian supinalis, menengadah, berlawanan dengan pronasi, itu telungkup. Ada depressor, menurunkan, berlawanan dengan levator atau menaikkan. Sinergis arah berlawanan dengan antagonis atau berlawanan. Dilatator melebarkan berlawanan dengan kontriktor menyempitkan. Aduktor dekat berlawanan dengan abduktor atau jauh. Dan yang terakhir ada ligamen dan tendon pada bahasan sistem muskuloskeletal. Ligamen ini adalah pembalut yang sangat kuat, merupakan jaringan elastis penghubung terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Fungsi dari ligamen merupakan stabilitas, namun masih memungkinkan mobilitas. Ligamen diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu ligamen artikular, ligamen remnan fetal, ligamen peritoneal, dan ligamen aksesorum. Kemudian ada tendon, merupakan tali atau urat daging yang kuat bersifat fleksibel, terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Dapat dilihat di foto bawah, pada bagian bawah. Bagaimana mekanisme kerja dari ligamen dan tendon? Pada dasarnya, prinsip kerja ligamen dan tendon sangat berkaitan. Tendon membantu terjadinya pergerakan sendi dengan cara mentransmisikan tekanan dari otot ke tulang. Tendon mampu menahan beban yang besar dengan deformasi yang kecil. Sifat ini mampu menjadikan tendon untuk mentransformasikan gaya ke tulang tanpa menghabiskan energi untuk peregangan tendon. Ligamen berperan melanjutkan gaya yang ditransmisikan dari otot antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sehingga ketika terjadi suatu pergerakan, stabilitas sendi dapat dipertahankan. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya dapat untuk membuat materi yang sudah dipaparkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.